Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan saya sebagai guru mata pelajaran, yaitu Ibu Iva Kartini. Baiklah anak-anak semua, kita mulai masuk pada materi yang baru, yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 159 dan hadis tentang demokrasi dalam Islam. Kompetensi dasar 3.1 terbiasa membaca Al-Quran sebagai pengamalan dengan meyakini bahwa agama mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap demokratis. 3.16 menjelaskan pesan-pesan yang terkandung pada Quran Surat Ali Imran ayat 190, 191 dan Quran Surat Ali Imran ayat 159 serta hadis terkait. Adapun bunyi Quran Surat Ali Imran ayat 159, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Isi dan kandungan ayat. A. Rasulullah SAW senantiasa bertutur kata lemah lembut dan santun, baik kepada kawan maupun lawan, karena mendapat bimbingan langsung dari Allah SWT dengan rahmatnya. B. Rasulullah SAW dalam kondisi apapun senantiasa menunjukkan keluhuran akhlak, meskipun dalam situasi yang genting, seperti kejadian pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian umat Islam dalam perang Uhud. Namun beliau tetap bersikap lemah lembut, bahkan memaafkan dan memohonkan ampun untuk. C. Sikap keras dan kasar kepada pihak lain membuat masyarakat menjauh dan antipati, sehingga proses dakwah akan terhambat dan memberi hasil yang kurang maksimal. D. Perintah Rasulullah SAW agar senantiasa bermusyawarah dengan para sahabat dan pihak lain yang memiliki kompetensi untuk hal-hal yang perlu dimusyawarahkan, seperti masalah sosial kemasyarakatan, politik, ekonomi, dan masalah lainnya. E. Konsisten melaksanakan hasil musyawarah, menyerahkan hasil musyawarah tersebut dengan penuh tawakal. F. Perintah untuk saling memaafkan apabila musyawarah sudah selesai, termasuk segala hal yang tidak mengenakan selama musyawarah berlangsung. Dari pemaparan materi di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya pada surat Ali Imran ayat 159 kita bisa mengambil sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan ayat tersebut. Apa sikap dan perilaku tersebut? Yang pertama bisa kalian lihat, sikap lemah lembut. Sikap lemah lembut ini sangat diperlukan ketika kita melakukan musyawarah. Kenapa? Karena dengan sikap lemah lembut, tutur kata yang sopan, maka apa yang akan kita
capai dalam suatu musyawarah tersebut itu akan terwujud. Karena apa? Rasulullah SAW pun memberikan contoh bahwa bersikap lemah lembut kepada siapapun, baik kepada kaum Nasrani maupun Yahudi, dan bahkan kepada umatnya sendiri pun dia selalu bersikap lemah lembut. Walaupun ada yang bertentangan dengan beliau, tetap beliau bersikap dan menyikapi permasalahan tersebut dengan sikap lemah lembut. Dan itu pun ada alangkah baiknya kita ikuti ketika bermusyawarah. Sikap lemah lembut lebih dikedepankan. Lalu apalagi sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat? Yang kedua yaitu bersedia memberikan maaf dan berlapang dada kepada orang yang berbuat kesalahan. Pemaaf, orang yang memaafkan itu lebih mulia. Karena apa? Manusia kepalanya sama bulat, rambutnya sama hitam, tapi isi kepalanya berbeda-beda. Nah, di dalam kegiatan musyawarah pasti akan ada benturan satu dengan yang lain, baik tentang argumentasi, ide ataupun apapun itu yang terjadi dalam musyawarah. Ketika ada suatu kesalahan atau orang lain berbuat kesalahan kepada kita, maka sebaiknya kita bersedia memberikan maaf dan berlapang dada kepada orang yang berbuat kesalahan. Yang ketiga, berusaha memecahkan masalah umat dengan cara bermusyawarah. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah. Oleh karena itu, ketika mendapat suatu permasalahan, maka alangkah baiknya selesaikan masalah tersebut dengan cara bermusyawarah. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Apapun pendapat orang lain, walaupun itu mau sama ataupun berbeda dengan kita, maka tetap kita harus menghargai dan tidak boleh memaksakan kehendak kita ketika dalam bermusyawarah. Yang kelima, konsisten dengan hasil musyawarah. Ketika hasil sudah didapat dalam musyawarah, maka alangkah baiknya kita sebagai anggota yang sudah bermusyawarah, sudah mencapai suatu mufakat, harus konsisten dalam melaksanakan hasil yang didapat. Dan yang keenam, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Singkirkan kepentingan pribadi ketika bermusyawarah. Karena apa? Di sini adalah bersama-sama. Kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Artinya apa? Ketika sudah mendapatkan hasil dalam musyawarah, silakan dalam menjalankan musyawarah tersebut harus dikedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai disampaikan. Mudah-mudahan apa yang ingin disampaikan dari awal sampai dengan akhir pada surat Ali Imran ayat 159 tentang demokrasi dalam Islam dapat kalian pahami, dan selebihnya kalian bisa belajar sendiri, cari informasi dari berbagai sumber, dari berbagai media yang berkaitan dengan materi demokrasi dalam Islam. Untuk selanjutnya silahkan nanti kalian lihat, buka di Google Classroom, di situ ada tugas. Kalian kerjakan tugasnya. Setelah dikerjakan, kumpulkan kembali melalui media Google Classroom. Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.